Di sebuah desa bernama Yongdam, hiduplah seorang istri yang sering ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya adalah seorang penjudi. Sebagai seorang suami, Sambok hampir tidak ada gunanya. An Hyuk yang masih muda dan cantik terpaksa harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan ketika Sambo pulang, An Hyuk malah memberi uangnya yang diperoleh dengan susah payah. Suatu hari, seorang pria menawarkan sekarung beras dengan imbalan tidur dengan An Hyuk. Kemudian mereka bertemu di sebuah ladang anggur. Ketika sedang asik bermesraan, tidak sengaja terlihat oleh tetangga lain. Dalam sekejap tersiar kabar, bahwa An Hyuk menjual layanan seksual kepada siapapun yang bersedia membayar. Ketika keadaan semakin susah, para lelaki di desa Yongdam mencari kesempatan mendekati An Hyuk. Mereka tahu suami An Hyuk tidak pulang-pulang, dan hidup An Hyuk semakin susah. Satu persatu pria di desa mulai tertarik untuk menawarkan barang apa saja untuk tidur dengan An Hyuk. Seolah terlena, An Hyuk mulai terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Ia juga tidur dengan seorang juragan kayu dengan imbalan cincin. Suatu hari, seorang wanita tetangga An Hyuk tidak sengaja melihat cincin An Hyuk. Dengan sinis, dia menyindir bahwa cincinnya lebih bagus dari An Hyuk. An Hyuk yang kesal mencari cara supaya memiliki cincin wanita itu. An Hyuk akan tidur dengan suami wanita itu, jika ia memberikannya cincin yang dipakai oleh istrinya. Suami wanita itu menyanggupi akan memberi cincin istrinya untuk An Hyuk. Mereka bertemu di sebuah gubuk, dan mulai bercinta. Besok harinya, An Hyuk memamerkan cincinnya. Wanita tetangga An Hyuk kemudian tahu bahwa suaminya mencuri cincinnya, dan sudah tidur dengan An Hyuk. Kemudian wanita itu menemui suaminya yang sedang bekerja di ladang dan menghajarnya. Para tetangga yang melihat tidak bisa melerai mereka. Selesai sampai di sana, wanita itu dan istri laki-laki lainnya kemudian menemui An Hyuk di rumahnya, dan menghajarnya beramai-ramai hingga luka. Kepala desa yang mendengar keributan warganya kemudian menemui An Hyuk, dan ingin mengusir An Hyuk dari desa. An Hyuk tidak kehabisan akal. Ia mulai menggoda kepala desa dengan memperlihatkan bagian tubuhnya. Kepala desa yang tidak sanggup menahan godaan akhirnya luluh kepada An Hyuk. Nyonya Tanah, sekaligus pemilik rumah yang ditinggali An Hyuk sangat dekat dengan An Hyuk. Ia sedang memelihara ulat sutra. Ia meminta An Hyuk dan ajudannya Samdol untuk mencari daun murbei agar ulat sutra miliknya tidak mati. Menurut nyonya, ulat tersebut pembawa keberuntungan. Suatu malam, Samdol dan An Hyuk mencuri daun murbei. Pemilik lahan mengetahuinya. An Hyuk tertangkap. Tetapi ketika pemilik lahan melihat wajah An Hyuk yang cantik, ia berubah pikiran. Dan mereka tidur bersama pada malam itu. Samdol sangat ingin tidur dengan An Hyuk, tetapi selalu ditolak. Karena kesal dengan An Hyuk, Samdol memberitahu suami An Hyuk, jika An Hyuk telah tidur dengan semua laki-laki beristri. Samdol tidak terima dengan perkataan Samdol, dan menghajarnya. Keesokan harinya, An Hyuk marah pada suaminya karena akan pergi meninggalkannya lagi. Tetapi dengan rayuan Sambo, An Hyuk luluh. An Hyuk hanya bisa menangis melihat kepergian suaminya. Begitulah akhir cerita An Hyuk.